Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh keikhlasan dan penuh ketakwaan insyaallah. Salam serta sholawat semoga selalu dilimpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sanak famili dan juga sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anjar Purba Asmara, saya alumnus SMA 1 Wonosari tahun 2004. Saya juga pernah bertindak sebagai casual academic staff di SMA 1 dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Lalu kini saya sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Araniri atau UIN Araniri Banda Aceh di jurusan kimia. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya mendapatkan beasiswa program 5.000 doktor dari Kementerian Agama atau Ministry of Religious Affairs atau UMRA untuk melanjutkan studi di School of Mathematical and Physical Sciences di the University of Sydney. Di University of Technology Sydney dengan interest project di bidang medicinal chemistry. Riset saya berkaitan dengan identifikasi senyawa bioaktif dari tanaman akasia untuk treatment penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau biasa disebut dengan penyakit gula. Ada yang berbahagia, izinkan saya di sini berpartisipasi dalam kegiatan pesantren virtual Ramadan SMA 1 Wonosari melalui sharing cerita pengalaman saya tinggal di Australia selama 9 bulan. Setidaknya ada 3 poin pokok yang bisa saya bagi pada adik-adik semuanya. Yang pertama berkaitan dengan deskripsi umum kehidupan muslim di Australia. Lalu yang kedua, nilai-nilai Islami yang bisa saya petik dari aktivitas saya selama ini di sini. Dan yang ketiga, kiat, trik and tips untuk studi overseas atau studi di luar negeri. Baiklah, kita mulai. Untuk poin yang pertama berkaitan dengan deskripsi masyarakat muslim di Australia. Dengan populasi sekitar 2,9% dari 25 juta penduduk Australia. Masyarakat muslim di sini menduduki peringkat ketiga. Khususnya di Sydney, tempat saya tinggal. Ada satu wilayah di mana di situ ada masjid yang sangat besar, namanya Masjid Ali bin Abi Thalib di Lakemba. Saya tinggal di situ dan alhamdulillah saya bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk di tempat itu. Banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Dan juga ada di satu wilayah namanya Tempe, tulisannya adalah Tempe, itu ada masjid komunitas muslim Indonesia di bawah CIDE. Ada beberapa kali saya berangkat ke sana untuk mengikuti kajian dan alhamdulillah komunitas muslim Indonesia di Australia memang sangat solid. Alhamdulillah. Lalu berkaitan dengan pengalaman untuk menjalankan ibadah di Australia, ketika berjalan ke pusat kota di Sydney, memang agak susah untuk mendapatkan masjid. Sangat berbeda jauh dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Ketika contohnya adalah di Wonosari, kita mudah untuk mendapatkan masjid dengan jarak ratusan meter. Tapi kalau di kota Sydney yang jaraknya 20 km dari Lakemba yang saya ceritakan tadi, masjid memang langka di sini. Jadi ketika ingin menjalankan sholat waktu traveling, maka persiapan harus dilakukan sebelumnya, membawa sajadah di dalam tas, kemudian menjaga wudhu. Itu akan mempermudah aktivitas traveling di kota Sydney
atau kota-kota besar di negara-negara sekuler dan liberal. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan poin kedua, nilai-nilai Islami yang bisa saya bagi di saat ini. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah saya mendapatkan nilai pentingnya prinsip root, stem, and fruit, akar, batang, dan buah. Dengan kehidupan liberal di Sydney, seorang akan mudah untuk mendapatkan atau akan mudah untuk menikmati fasilitas duniawi, hiburan, rekreasi, hiburan malam dan lain sebagainya. Contohnya adalah jika seseorang pemahaman atau akidahnya lemah, sangat mudah untuk terjerumus, sangat mudah untuk bergeser prinsipnya. Ini bisa kita analogikan dengan pohon. Ketika sebuah pohon akarnya tidak kuat, pohon tersebut mudah sekali untuk tumbang. Ada angin, dia mudah sekali untuk bergeser. Tapi ketika pohon memiliki sistem akar yang kuat, batangnya akan kokoh, dan sistem reproduksinya akan menghasilkan buah yang sangat indah dilihat. Analogi ini bisa dijadikan sebagai gambaran pentingnya akidah untuk ditanamkan sejak dini, sejak masa anak-anak sampai dengan masa remaja. Adik-adik, saat ini Anda semuanya menginjak di usia remaja. Masih ada waktu untuk menguatkan akidah Anda. Saya yang sudah menginjak di usia senja ini, yang mendekati usia senja, waktu untuk menguatkan akidah saya sangat terbatas. Apalagi saya sudah sangat disibukkan dengan aktivitas di laboratorium, dengan riset, dengan tuntutan harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Untuk mendapatkan siraman rohani, menguatkan akidah, sangat terbatas. Sangat berbeda dengan adik-adik yang masih sangat belia, masih sangat muda, dan insya Allah masih banyak waktu untuk menguatkan akidah. Maka jangan lewatkan kesempatan emas itu. Waktu tidak bisa diulang. Ketika kita sudah menua potensi dan juga capability untuk belajar agama lagi sudah berkurang, maka manfaatkanlah untuk menguatkan akidah adik-adik. Kuatkanlah rukun iman, kuatkanlah rukun Islam, sehingga pada waktunya adik-adik berkelana keluar daerah atau bahkan ke luar negeri, adik-adik sudah punya akidah. Di situ banyak godaan, di situ banyak hal-hal yang bisa menghasut adik-adik semuanya. Kalau adik-adik punya pedoman yang kuat berdasarkan sunnah dan berdasarkan Al-Quran dan sunnah, insya Allah akan bisa membentengi diri sendiri. Akidah yang kuat akan melandasi semangat ibadah yang kokoh. Ibadah bisa digambarkan sebagai sebuah batang. Batang yang kokoh akan menghasilkan buah yang sangat indah untuk dinikmati. Buah di sini adalah behavior atau sikap atau perilaku adik-adik. Sikap tersebut akan menjadi cerminan diri adik-adik semuanya, dan juga
akan jadi cerminan masyarakat muslim setidaknya. Kejujuran itu adalah buah dari ibadah. Sehingga prinsip root, stem, and fruit sangat penting ketika menjalani hidup di luar negeri. Akidah yang kuat akan menopang pelaksanaan ibadah yang konsisten, yang penuh totalitas, maka akan melahirkan karakter seperti buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Karakter yang bisa menarik, yang bisa jadi teladan, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Masyarakat di sini sangat respect terhadap orang yang saling menghargai dan jujur dan juga sportif. Prinsip jujur, sportif selalu bisa kita miliki ketika kita menjalankan ibadah dengan khusyuk. Ingat bahwa sholat bisa menghindarkan adik-adik dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan yang keji dan mungkar adalah perbuatan yang tidak disukai oleh semua orang. Maka dari itu, belajarlah dengan semangat untuk menguatkan akidah adik-adik. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah saya mendapatkan pembelajaran pentingnya coupling principle atau prinsip berpasang-pasangan. Jadi prinsip ini sebenarnya ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 49 bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar kita mengingat kebesaran Allah. Ini ada kaitannya dengan proyek saya yang sedang saya kerjakan. Di bulan ke-9 ini saya mengerjakan tahap elusidasi struktur molekul atau identifikasi struktur molekul. Saya menggunakan instrumen yang namanya NMR, Nuclear Magnetic Resonance, yang menerapkan prinsip interaksi antara gelombang magnetik dengan materi. Gelombang itu seperti contohnya adalah gelombang radio. Ketika gelombang diberikan pada materi, maka materi itu akan bergetar seperti ini. Proton adalah salah satu unsur utama dalam molekul. Proton memiliki karakter magnetik. Dia kalau diberikan medan magnet, maka dia akan mengalami resonansi. Nah, ilmuwan mengidentifikasi karakter proton berdasarkan pasangannya. Pasangan atau proton yang ada atau yang terikat di sampingnya itu akan menentukan karakter proton tersebut. Tanpa adanya pasangan, mustahil kita bisa mengidentifikasi atau menggambarkan struktur dari proton. Karena pasangannya itu akan menentukan bagaimana karakter atau bagaimana proton itu bergetar. Selain pasangannya, lingkungan di sekitarnya juga akan menentukan karakter proton tersebut. Lingkungan yang kaya dengan elektron akan mengurangi kemampuan untuk bergetar. Sedangkan lingkungan yang elektronnya itu berkurang atau densitas elektronnya rendah akan mempengaruhi kekuatan proton tersebut untuk bergetar dengan cepat. Dari situlah saya bisa menggambarkan struktur molekul. Sangat susah untuk membayangkan kalau ternyata proton tidak diciptakan berpasangan dengan proton yang satunya. Nah, ini sebagai bukti bahwa segala sesuatu dari yang besar, dari contohnya manusia atau makhluk hidup, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan, sampai dengan hal yang sekecil atom itu diciptakan berpasang-pasangan. Tujuannya untuk apa?
Tujuannya adalah untuk mengingat kebesaran Allah. Mengapa mengingat kebesaran Allah? Ingat, di sila 1 Pancasila bahwa Tuhan itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, tidak tergantung pada yang lain. Sedangkan makhluknya tergantung pada yang lain, karena dia diciptakan berpasang-pasangan. Disitulah kita dituntun untuk mengingat Allah dari apa yang diciptakan beliau, bahwa Allah itu Esa, sedangkan makhluknya diciptakan ada pasangannya. Dan yang kedua, ternyata proton dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika lingkungannya tidak mempengaruhi proton, maka pergetaran proton, resonansi proton susah untuk dibedakan. Hal ini mengingatkan bahwa lingkungan di sekitar kita sangat mempengaruhi karakter kita. Seperti riwayat hadis Rasulullah Muhammad SAW, karakter seseorang itu bisa digambarkan dari orang yang berinteraksi dengan dua profesi. Kalau orang berinteraksi dengan profesi atau dengan sahabatnya yang berprofesi sebagai pembuat parfum, maka orang itu akan mewarisi aroma parfum yang wangi. Sedangkan orang yang berinteraksi dengan seseorang pandai besi, orang itu bisa diduga memiliki atau mewarisi aroma asap dari kegiatan pandai besi tersebut. Nah, hal yang bisa diambil dari sini adalah ketika nanti adik-adik keluar untuk studi, maka sudah sewajarnya untuk selektif dengan lingkungan, dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi aktivitas atau karakter adik-adik ke depan. Selektiflah, bertemanlah dengan orang-orang sukses, bertemanlah dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang selalu mengingat agamanya. Itu akan mempengaruhi karakter adik-adik ke depan. Berikutnya, untuk bagian yang ketiga, saya akan bercerita tentang kiat studi di luar negeri. Tapi sebelumnya, untuk bisa studi di luar negeri, hal yang penting di sini adalah melakukan planning. Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah preparation dengan cultural and social adaptation, dan yang terakhir adalah praying, berdoa, selalu berdoa pada Allah. Yang pertama, planning bisa saya ambil contoh melalui personifikasi. Ketika waktu kecil saya diceritakan oleh ibu saya, semoga diceritakan betapa hebatnya Habibie pada waktu itu. Nah, hal itu menginspirasi saya untuk jadi sosok yang bermanfaat, untuk bisa studi di luar negeri, untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Tidak ada salahnya adik-adik juga punya personifikasi tokoh yang menginspirasi. Itu akan membantu adik-adik untuk membuat planning. Saya ingin seperti itu, saya ingin seperti beliau. Saya baca karakter, saya baca riwayat beliau. Bagaimana beliau bisa mencapai sana. Itu sangat penting. Harus ada planning ke situ. Planning dengan target-target yang terukur. Yang kedua adalah preparation. Salah satunya adalah preparation in language. Penting adik-adik untuk mempersiapkan kemampuan berbahasa Inggris. Bagaimana mempersiapkannya? Bisa dilakukan dengan menentukan adik-adik mau belajar yang British accent atau American accent. Kalau British accent, adik-adik fokuslah belajar ke IELTS.
International English Languages Testing Systems. Itu untuk negara-negara seperti Australia, untuk negara-negara New Zealand, Kanada, UK. Sedangkan untuk yang TOEFL itu cenderung ke negara Amerika Serikat. Nah, di situ perlu persiapan khusus karena itu adalah modal pertama, modal pokok untuk bisa tembus beasiswa atau tembus studi ke luar negeri. Belajarlah mumpung masih muda dengan belajar bahasa Inggris. Ada dua model pembelajarannya. Yang pertama belajar akademik English, dan yang kedua adalah daily conversation English. Belajar kedua-duanya ini sangat pokok, sangat penting. Akademik English untuk bisa tembus untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk apply beasiswa ataupun untuk apply ke kampus. Sedangkan daily conversation itu untuk survive ketika sudah sampai di negara tujuan. Akademik English bisa belajar secara otodidak, belajar latihan soal, atau bisa belajar di tempat-tempat bimbingan belajar. Sedangkan daily conversation itu juga penting karena di situ banyak sekali aksen-aksen yang jarang dipakai di akademik English. Seperti halnya contohnya adalah kalau di bahasa Indonesia ada bahasa Logoi. Nah, itu daily conversation-nya di situ. Kita bisa mendapatkannya dari belajar atau dari menyimak film-film yang berbahasa Inggris. Tinggal dipilih mau yang aksen British seperti Harry Potter ataupun aksen American di film-film Marvel dan lain sebagainya. Belajarlah dari situ. Belajar dengan konsisten. Artinya belajar dengan waktu yang lama. Jangan hanya mendadak. Jangan dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Belajarlah dari sejak dini untuk persiapan ke situ. Lalu yang berikutnya untuk preparasinya, adik-adik juga harus punya bargaining power. Harus punya apa yang bisa adik jual, apa yang ada di adik, potensi apa yang ada adik-adik miliki. Karena ini akan penting ketika nanti adik-adik mencari beasiswa. Selain kemampuan bahasa Inggris, ada sesuatu yang membuat berbeda dari orang lain. Itu yang akan menjadi pertimbangan dari tim juri. Contohnya adalah bagi teman-teman LPDP, itu mereka kebanyakan sudah ada komunitas sebelumnya. Sudah ada project yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah salah satu rekan saya yang mendapat beasiswa LPDP, dia ada di komunitas lingkungan. Jadi ketika seleksi wawancara LPDP, ada sesuatu yang dia ceritakan. Mengapa sponsor beasiswa layak untuk memberikannya beasiswa? Karena dia punya proyek ini, punya proyek itu, dan lain sebagainya. Itu juga penting. Adik-adik juga jangan melewatkan untuk belajar di organisasi. Itu yang akan memperkaya wawasan dan juga potensi adik-adik. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Berdoa di sini tidak dalam artian secara khusus berdoa seperti ini, tapi berdoa di sini adalah selalu mengingat Allah. Hal yang bisa adik-adik lakukan adalah dengan melaksanakan ibadah sunnah selain ibadah wajib tentunya. Apa saja yang bisa adik-adik lakukan? Yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat duha dengan rutin, minimal 2 rakaat di waktu 2, sholat tahajud di sepertiga malam, dan juga puasa sunnah. Saya sudah membuktikan itu. Insya Allah itu akan bermanfaat, itu akan membantu adik-adik. Allah akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Saya mendapatkan inspirasi ini dari Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau merebut Konstantinopel. Beliau selalu melaksanakan ibadah itu.
Itu sangat terbukti. Nah, yang terakhir dari 3 paparan atau cerita saya itu, bisa saya ambil kesimpulan bahwa untuk jadi seorang muslim yang bisa survive di luar negeri, di negara di mana komunitas muslimnya adalah minoritas, maka yang pertama kita harus punya sense of adaptation. Kemampuan untuk beradaptasi itu sangat penting. Kita harus jadi orang yang fleksibel untuk bisa mengadaptasi lingkungan kita. Yang kedua, kita harus open minded. Jadi orang yang terbuka pikirannya, terbuka wawasannya. Tidak mempermasalahkan perbedaan. Perbedaan adalah sebuah karunia, sebuah keniscayaan. Tapi untuk bisa berjalan di dalam perbedaan itu kita harus punya akidah yang kuat agar kita bisa tetap bermanfaat bagi orang lain dan tidak mendiskriminasi orang lain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas amanah yang diberikan pada saya untuk berbicara di sini. Salam untuk keluarga besar Eka Mas. Salam untuk guru-guru saya di SMA 1 Wonosari. Terima kasih. Mohon doanya semoga saya bisa menyelesaikan studi ini dan juga bisa kembali ke tanah air dan bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Terima kasih. Saya berdoa semoga ujian yang sedang kita jalani dengan masa pandemik ini bisa segera berakhir, dan yang paling pokok adalah kita bisa dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.